Pemasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita berada di Sabat yang ke-7 di bulan yang keempat di tahun 2023. Bersama dengan saya, tanpa membuang masa, saya perkenalkan seorang sahabat saya dalam pelayanan, yaitu Elda Doros. Selamat hari Sabat, Elda. Selamat hari Sabat juga, Elda. Saya perkenalkan, beliau merupakan Elda pertama atau Elda Pentadbiran di gereja kita, di gereja SD Puhus. Jadi senang sekali bersama dengan Elda. Saya juga senang bersama dengan Elda. Setelah sekian lama saya menantikan waktunya untuk bersama dengan Elda Doros. Dan akhirnya pada Sabat ini waktu yang dinanti akhirnya kunjung tiba bersama dengan Elda Pentadbiran. Mengapa saya sekian lama? Karena beliau juga sibuk bersama di dalam penerbitan siaran Pemasi Media, khususnya bagi segmen Tuhot Tagayo. Jadi beliau dengan Tuhot Tagayo, saya dengan siaran kebaktian, dan akhirnya pada malam ini saya benar-benar mau berencana untuk bersama dengan tetamu istimewa saya, yaitu Elda Doros. Puji Tuhan. Apa kabar, Elda? Sungguh baik, Tuhan itu baik. Ya, memang Tuhan itu sangat baik. Dan Ya. bagi penonton yang sedang menonton siaran Pemasi Media pada Sabat ini, kebetulan saya dengan Elda Doros, beliau juga adalah yang senantiasa mengatur Tuhot Tagayo. Mari kita ucapkan kita punya penonton yang setia. Ya. Selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Ya, semoga kita punya penonton dalam keadaan sehat, Sihat walafiat. ya, dalam menghadapi hari-hari kehidupan ya sebagai umat Tuhan yang tetap terus setia. Iya. Ya, Jangan lupa terus menonton kami. ya, terus menonton dan terus bersama dengan kami dan terus setia di mana juga Anda berada. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat buat Anda semua. Ya, semoga kita punya penonton terus sehat, Iya. Elda, dan semoga masa kita ini kita dapat gunakan sebaik mungkin untuk mengungsikan apakah yang sebenarnya yang kita ingin bawa di Sabat ini kepada kita punya penonton setia yang sedang menyaksikan siaran kebaktian secara maya di Pemasi Media. Elda, Ya. saya membawa kepada pokok persoalan ini melalui satu ayat yang ingin saya kongsikan di dalam Matius 6 ayat 33. Jadi kebetulan saya tidak membawa cermin mata saya, Elda, jadi saya terpaksa kecilkan mata saya seperti orang Cina supaya saya boleh melihat tulisannya. Oke, saya baca untuk kita semua dan juga untuk tetamu saya, Elda Doros. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti sebuah lagu kanak-kanak, yaitu Sikikers. Iya. Carilah dulu kerajaan Allah. Nah, jadi mengapa ayat ini menjadi ayat pertama yang ingin saya kongsikan kepada kita daripada apa yang kita ingin bicarakan pada sahabat ini? Ya, carilah dulu kerajaan Allah. Oke, apakah perkaitannya? Dan ya, di saat kita mencari kerajaan Allah, Elda, kita harus sadar deh Pak, di mana keutamaan kita. Ya, dalam mencari kerajaan Allah, apa hal tuju kehidupan kita? Bagaimana kita sebagai manusia, Elda, menjadikan Tuhan yang pertama, satu, ya, dalam aspek kehidupan pribadi kita. Oke, saya mungkin lebih fokus satu lah, Elda. Pada waktu kita bangun pagi. Pada waktu kita bangun pagi. Bagaimana kita memulai hidup hari baru kita dengan sesuai dengan Tuhan yang pertama, Elda? Sungguh menarik persoalan ini. Memulaikan kehidupan kita di waktu kita bangun pagi-pagi. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita? Tentunya. Mungkin saya potong sedikit, Elda. Boleh? Mungkin ada rutin kita terus mencari smartphone. Teruskan, Elda. Saya setuju sekali dengan apa yang Elder Doni katakan itu. Selalunya begitu. Tetapi bila mana kita mengutamakan Tuhan yang pertama dalam hidup kita, bangkit sejak kita daripada tidur kita, perkara pertama yang harus kita buat adalah berlutut dan berdoa. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberikan napas kehidupan kepada kita sehingga kita mampu bangkit pada pagi ini. Dengan kuasa Tuhan, kita dapat menghirup udara pagi pada hari itu dengan kuasa Tuhan. Dan mari kita pikirkan bahwa dengan kuasa Tuhan ini kita menyembah Tuhan, berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan dengan semua ini. Sebaiknya kita bangun. Sebaik-baiknya. Begitulah cara kita, ya, Elda, untuk menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Ya, betul. Seperti lagu ini yang akan disampaikan oleh Dambai Production yang bertajuk Hari Penuh Harapan. Bagaimana hari kita dengan penuh harapan, dengan harapan kita, dengan harapan yang mana kita tetap menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Kita nikmati dahulu lagu yang pertama daripada Dambai Production. Mari kita nikmati bersama. Silakan. Saat ku jatuh, kau mengangkatku. Saat ku lemah, kau ada untukku. Bila hari tak seperti ku inginkan, kau sentiasa hiburku. Sebab engkau tahu rencana untukku. Jalan dunia bukanlah untukku. Damai sejahtera dan bukan celaka untuk hari yang penuh harapan. Saat ku jatuh, kau mengangkatku. Saat ku lemah,
Amin. Dengan lagu yang pertama tadi, Elda, Puji Tuhan. kita senantiasa berharap hari kita penuh harapan, kan, Elda. Seperti lagu tadi, kita senantiasa berharap hanya pada Yesus di dalam kita memulai kehidupan kita, Tuhan yang pertama. Namun banyak lagi, Elda, Ya. aspek kehidupan kita yang mungkin kita boleh ceritakan secara ringkas di ruangan ini. Karena ya, sahabat ini pembicara kita memberikan satu firman yang berkaitan dengan apa yang kita sudah mulai ini, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana kita mengutamakan Tuhan yang pertama dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Ya, Elda, saya teringat dalam Alkitab, Oke. tentang talenta. Talenta. Oke. Ya. Oke. Ada seorang yang mempunyai 5 talenta, Ya, 2 talenta, ya. dan 1 talenta. Kita tahu ceritanya itu, bukan? Ya. Tapi kita tidak pergi kepada cerita itu, tapi kita minta kepada Elder Doros, bagaimana kita, jika kita mempunyai talenta, bagaimana sebenarnya sepatutnya kita menggunakan talenta itu untuk menjadikan Tuhan yang pertama dalam kehidupan. Mungkin Elder boleh berikan pasan sedikit. Ya, bercakap mengenai talenta, ini merupakan anugerah Tuhan kepada kita. Ya. Jadi, bila mana kita terpikir dan sadar bahwa talenta ini anugerah Tuhan, dan sudah pasti kita akan menggunakan ini untuk memperkenalkan Tuhan kepada masyarakat sekeliling kita. Bagaimana caranya? Ialah kita mau supaya talenta kita ini digunakan untuk memperkenalkan Tuhan melalui talenta yang kita ada. Misalnya pandai menyanyi dan pandai berbicara, pandai bertukang. Betul, Kak. Ada orang yang langsung tidak ada talenta. Saya tidak berapa setuju kalau ada yang bercakap saya tidak talenta. Iya. Ya, kita semua ada talenta, tapi mungkin talenta itu tidak sama besar, dan ada juga talenta yang paling kecil, namun ia berguna. Kenapa Tuhan beri kita talenta berbeza-beza supaya kita saling melengkapi. Benar. Saling melengkapi. Kalau kita pandai menyanyi, ya Elder, gunakan talenta kita itu untuk memuji Tuhan di gereja. Amin. Ya, talenta itu. Itulah yang saya nampak. Kita sekarang ada Pamasi Media. Ya, Saya mengalu-alukan belia-belia kita yang mempunyai talenta yang bagus untuk berkhotbah, untuk bernyanyi. untuk bernyanyi. Mari datang kepada Pamasi Media. Ya, terima kasih, Elder. Ya, kebetulan sekarang ini Pamasi Media begitu Ya. mencari pengkhotbah. Jadi jika tidak ada pengkhotbah yang kita temui, mungkin kita akhirnya akan memberi khotbah, Elder. Ya. Jadi matlamat kita akan tercapai menggunakan talenta untuk memuji Tuhan dan utamakan Tuhan dalam mengasah bakat ataupun talenta kita, sebab Tuhan yang telah menganugerahkan talenta itu kepada kita. Amin. Terima kasih kepada Elder Doros karena penjelasan yang ringkas, padat, tetapi jitu untuk memberikan kita gambaran bahwa setiap talenta kita itu, apabila Tuhan itu yang pertama, meskipun kita punya hanya ada 1 talenta saja, gunakan yang 1 itu untuk pelayanan Tuhan. Amin. Saya rasa tidak ada orang yang tidak ada talenta. Semua ada talenta. Mungkin ada orang yang merasakan dia tidak ada talenta karena dia tidak sadar. Ya. Talenta dia itu sedang terlindung dan belum lagi keluar dan belum lagi ditonjolkan kepada orang lain. Iya. Kata orang kita, Elda, orang Sabah, ada sisik tapuk. Ada sisik tapuk, betul. Jadi saya percaya Anda yang menonton, ya mungkin Anda mengatakan tidak ada talenta, tetapi mungkin Anda mempunyai sisik tapuk. Ya. Jadi bila lagi
lakukan selagi ada kesempatan. Ya. Bukan begitu, Elda? Betul. Dan kesempatan Anda boleh lakukan di Pemasi Media. Iya. Kami mengalu-alukan Anda untuk melayani Pemasi Media. Jangan kasih lama, kan Elda? Jangan kasih lama. Ya, sekarang juga boleh hubungi kami untuk Anda melayani di Pemasi Media. Jangan malu-malu. Ya, dan kebetulan untuk lagu yang kedua yang Oke. ada, mungkin ya satu kesinambungan buat apa yang kita cakap tadi, perbincangkan, yaitu talenta. Talenta ini adalah kesempatan untuk kita melayani. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Wah. Bersih dusun, dan ya saya mainkan sedikit musik dari sini, Elda. Oke. Penyanyinya adalah Rich Nigel Nelson dengan Kolisi Sanda. Dan saya ambil daripada YouTube Kolisi. Oke. Terima kasih kepada Kolisi. Ya, dia sudah Ya, dia terima kasih. sebenarnya sudah respon apabila saya type di ruangan komen Oke. lagu ini. Kolisi, boleh saya gunakan lagu ini? Dia kata, gunakan saja. Semoga menjadi berkat. Amin. Amin. Jadi- Terus soalnya saya kenal dengan bapaknya nih. Iya. Jadi puji Tuhan, itu talenta mereka. Oke. Lihat, talenta mereka itu sudah digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih. Tanpa ngomong masa, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nikmati bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kopo Sion iso oko siwatan. Kopo Sion momon soy batos do Tuhan. Kada di polo koso tinahak do Tuhan. Pinuho boku amo poti lombus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Amin. Lagu ini saya sangat suka lah, Elda. Saya juga suka. Apa saja, siapa saja yang cover ini lagu, ya lagu ini sangat dekat dengan hati kita, bukan? Betul. Ya, apalagi kita ini Elda yang ya
yang sudah dikatakan ya mungkin Elda lagi senjala, hampir senja. Jadi kita merasakan bahwa hari-hari kita ini semakin tua dan ya kita punya masa semakin suntukan ya. Ya, semakin dekat. Gunakan waktu yang ada untuk kita lakukan pelayanan, ya. Karena kita sudah meletakkan Tuhan yang pertama. Itu yang sebaik-baiknya. Apa yang kita ada, Hmm. kita beri sama Tuhan kan ya. Kita beri sama Tuhan. Ya bagaimana dengan harta pelayannya? Ya, mungkin saya minta Elda beri kupasan ini. Hmm. Dan ya kebetulan Elda juga adalah ya yang mengeplai bagian pelayanan di gereja kita. Ya. Jadi bagaimana dari segi keuangan harta kita? Hmm. Ya, mungkin Elda boleh beri pandangan secara ringkas padat untuk penonton kita. Terima kasih, Elder. Harta itu adalah juga satu pemberian Tuhan. Dan seharusnya kita mengingat bahwa setiap yang kita terima daripada Tuhan dalam bentuk apapun ya, Ya. bentuk duit kah, bentuk hasil apa yang kita usahakan, buah-buah kah, sebenarnya kita harus memikirkan setiap kali kita dapat penghasilan itu, Ya. yang pertama kita pikirkan, asingkan bahagian Tuhan dalam apa yang kita terima ini. Sebab semua ini adalah milik Tuhan. Ya. Tuhan hanya memberikan kepada kita untuk kita kelolakan semua ini. Menjadi pengurus. Menjadi pengurus untuk harta yang Dia telah amanahkan kepada kita. Jadi bila kita mendapat pendapatan kita ataupun gaji kita, perkara pertama yang harus kita buat, asingkan bahagian Tuhan untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan memberkati kita dari segi kesehatan, kita tidak boleh bekerja. Ya. Kadang-kadang orang tidak sadar, saya usaha bang, Ya. saya yang bekerja bang. Begitu pemikiran orang. Buat apa saya mau bagi? Saya yang keluar penuh. Saya yang benar. Itu saya yang benar. Tapi pada masa dia memikirkan itu, dia tidak sadar bahwa Tuhanlah yang memberi kita kesehatan. Kesehatan, Tuhan telah memberikan kita oksigen yang free. Tuhan memberikan hujan dan sebagainya, matahari untuk menumbuhkan segala tanam-tanaman kita sehingga berhasil dan segalanya. Jadi untuk itu, bila kita mendapat pendapatan kita ataupun harta kita, kita harus memberikan bagian Tuhan. Karena kita sudah meletakkan harta kita itu kepada Tuhan. Ya, Bukannya kita letakkan itu harta di dalam hati kita dengan rasa ketamakan kita betul. dan tidak mau memberikan itu kepada Tuhan karena takut kita tidak berkecukupan. Ya, Kita takut kita tidak cukup. selalunya orang berpikir yang itu. Ya. Elder. Dan saya percaya kita punya penonton yang sedang menonton, mereka yang begitu setia meletakkan Tuhan yang pertama di dalam segala harta keuangan. Mereka juga mempunyai banyak pengalaman yang Betul. bahwa mereka tidak pernah pun merasa kekurangan, kelaparan, kebuluran karena telah memberikan 1/10 itu kepada Tuhan. Betul. Jadi bagi yang merasa masih was-was, mari kita coba. Ya, Bukan begitu, Elda? ya. Bukan saja coba, kita mulaikan. Mulakan. Kita mulakan. Komitmen itu harus yang benar-benarlah, Elda. Yang benar-benar Itu sebabnya kita punya jabatan penetelayanan cukup menekankan hal ini. cukup menekankan. Ya, jadi kita tahu apakah implikasinya jika kita setia dalam hal pemberian, kita juga sedang mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan satu hal yang paling penting kita ingat, Elder, Ya, kita bukan mengembalikan apa yang kita dapat daripada Tuhan, sebab kita ingin mau Tuhan memberkati kita. ya, Bukan begitu. bukan. Tapi kita memberi berkat itu sebab kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita membalas Ya. segala kebaikan Tuhan. Membalas, kita bersyukur, iya Tuhan,
saya bersyukur Tuhan telah memberikan saya kecukupan ini. Amin. Ya, Terima kasih Elder. sama-sama. Dengan penjelasan yang ringkas, kami tidak punya masa yang panjang untuk berbincang semua topik tadi. Tetapi seperti sedikit apa yang kami boleh kongsikan, teman-teman tamu saya, untuk mengongsikan bagaimana kita meletakkan Tuhan yang pertama lewat harta-harta kita. Betul. Dan lagu yang ketiga akan kita nikmati dahulu Elda. Oke. Oke, disampaikan oleh kali ini sekali lagi Holina Dulan Wow. dari Tenggilan Wow. yang bertajuk Kau Rangkai Air Mataku. Wow. Wow. Terima kasih Helena. Kau rangkai saya tidak paham apa maksud rangkai air mataku. Mungkin ya saya pun tidak tahu apa maksud rangkai, tapi mungkin kita dapat nanti lewat daripada lagu ini bila sudah dinyanyikan. Jadi saya pun tidak pernah mendengar lagu ini, ya, dan tajuk ini pun saya sangat tidak biasa. Dan apa kata? Mari kita menikmati lagu Kau Rangkai Air Mataku daripada Holina Dulan. Silakan. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran. Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata.
Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Holina Dulan. Untuk makluman, saya punya tetamu istimewa. Sahabat lalu juga mereka melayani. Oh, Lagu terima kasih. mereka berkumandang di Pamasi Media untuk sahabat yang ke-6. Dan sahabat ini sebenarnya dia ada 2 lagu. Oke. Dia ada 2 lagu. Jadi bagi Holina, jika Anda menonton siaran Pamasi Media ini, teruskan berkarya. Terima kasih karena memberikan sumbangan kepada Pamasi Media, Helena. Teruskan berkarya, ya, dan kita bagi kredit sekali lagi kepada Elder Mopten Aha. yang juga telah mengedit rekaman juga audio. Mungkin Elder Mopten ini mempunyai studio dia sendiri di rumah. Jadi terima kasih kepada Elder Mopten, teruslah menjadi berkat kepada orang lain, kepada kami semua di sini. Iya. Karena itulah kita melakukan ini karena satu sebab saya itu kita letakkan Tuhan yang Pertama. ya. Elder, kita kembali kepada sebelum kita mulai lagu yang keempat, Elder. Setiap kita mempunyai latar belakang kerja yang Betul. ya, ada petani, Betul. seperti saya guru, Elder bekerja di Telekom, ya, dan ada juga yang tidak bekerja. Betul. Oke, jadi namun saya ingin meminta Elder untuk memberi kupasan tentang ya bagaimana kita menjadikan Tuhan yang pertama itu mengikut bidang dalam kerja kita setiap hari, Elder. Mungkin Elder boleh memberi pendapat kepada penonton kita. Silakan, Elder. Terima kasih sekali lagi. Dari segi pekerjaan, kita jangan lupa bahwa apapun pekerjaan kita itu adalah Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk membuat kerja itu. Bagi saya yang kerja di bidang telekomunikasi, pastinya saya akan mendoakan syarikat ataupun tempat saya bekerja ini tidak akan berterusan untuk memberikan pulangan kepada saya. Jadi saya tidak akan abaikan syarikat saya ini untuk saya masukkan dalam doa saya. Setiap pagi mendoakan agar pekerjaan yang saya buat dalam syarikat yang saya bekerja ini supaya dia akan kekal memberikan pendapatan bagi saya, bagi keluarga saya, dan itu merupakan periuk nasib kita. Jadi bila kita merasakan bahwa itu adalah periuk nasib kita, tempat kita bekerja, dan kita harus pikir kita berada di tempat kita bekerja itu juga adalah pertolongan Tuhan kepada kita, sebab menempatkan kita dan memberikan kita pekerjaan itu sehingga kita dapat meneruskan kehidupan ini. Jadi jangan lupa doakan. Amin. Ya. Jadi Elder, saya menambah kepada Elder punya pendapat. Ya, kita bersyukur dengan kerja kita. Dan bila kita bekerja, kita mempunyai lapisan
pekerja yang ada di sekeliling kita. Betul. Kita punya moto adalah untuk 5 tahun ini adalah I will go. Aha, Ya. betul. Ya. Dan maksudnya I will go ini di mana juga kita dituntut untuk bekerja. Aha. Bekerja di dalam pelayanan. Hmm. Bagaimana kita apabila kita berada di tempat kita kan Elda, bagaimana kita memberikan gambaran kehidupan kerohanian kita kepada orang lain supaya orang lain pun melihat sesuatu yang istimewa dalam kehidupan pribadi kita. Ya. Ini. Seperti Elda kerja di Telekom dan ramai kawan. Jadi mereka kan, oh Elda terus seperti begini, mengapa ya kamu tidak minum kopi? Itu contoh. Dan seperti saya di sekolah, kenapa ya kamu tidak pergi meeting pada hari Sabtu? Ini adalah satu peluang bagi kita untuk menyatakan siapa kita dan di mana kita berada, ataupun Tuhan itu sebenarnya sudah bertapak di dalam kehidupan kita. Itu sangat penting ada Ya. dalam kita bermasyarakat sekalipun, tetapi yang selalu kita jumpa adalah rekan-rekan sekerja kita. Bagaimana orang melihat kita ini berbeza daripada yang lain dari segi gaya hidup. Gaya hidup ini termasuklah pemakanan dan bagaimana kita jujur membuat pekerjaan kita. Mungkin saya akan sentuh tentang pemakanan selepas ini. Oke. Ada habiskan dahulu. Dari segi bekerja, orang akan melihat kita bagaimana kita melakukan kerja itu sama ada begitu saja ataupun kita lakukan dengan sepenuh hati dengan kejujuran. Iya. Ada orang bekerja semata-mata karena mau dapat gaji saja. Iya. Siap kerja tidak bagus pun gaji masuk juga bang, kan? Iya. Kadang-kadang ada begini. Tetapi bagi kita yang sadar bahwa pekerjaan ini Tuhan yang beri, kita lakukanlah pekerjaan itu sebaik mungkin dengan cara jujur. Kalau ada tuntutan macam lebih masa, jujurlah untuk membuat tuntutan ini dan Tuhan akan melihat walaupun boleh juga bang, mana ada orang lempak. Maksudnya janganlah menuntut yang ibarat makan gaji buta lah. Ya, jadi itu maksudnya kita dalam pekerjaan kita, gaya hidup kita yang boleh kita tunjukkan kepada orang boleh melihat kejujuran kita. Itulah yang dikatakan apabila kita meletakkan Tuhan yang pertama, Ya. kepatuhan kita kepada Tuhan mengikut kehendak Tuhan di Ya. surga. Jadi terima kasih kepada Elda Doros Terima kasih. karena sudah memberikan gambaran dengan jelas bagaimana sebenarnya kita boleh berkarya di ladang Tuhan, khususnya di dalam bidang pekerjaan kita. Apapun pekerjaan Anda, dimanapun juga Anda berada, di kampung, di desa, di mana juga sebenarnya kita semua terpanggil untuk pekerjaan yang sangat besar ini, sangat penting ini. Jadi kita akan pergi kepada lagu yang berapa ya? Keempat saya rasa. Keempat saya rasa. Oke, lagu yang keempat kita akan nikmati lagu Ku Tetap Setia. Ku Tetap Setia. Dinyanyikan oleh Edwin Ko dan juga pemain keyboardnya adalah Pastor Ronald Longgo. Wah, kurang kita. Oke, ya kita. Terima kasih pada Damai Production dengan lagu yang diberikan ini. Jadi kita nikmati dulu Elda. Oke, mari. Ku Tetap Setia. Dipersilakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihiku. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Amin. Amin dengan lagu itu. Jadi pada saat ini saya minta tetamu saya, Elder Doros, untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam kerajaan sorga, Tuhan kami yang penuh kasih, penuh keagungan, sumber kehidupan kami. Pada Sabat ini Tuhan, kami begitu bersyukur kepada kasih Tuhan dan pimpinan Tuhan, sehingga kami dapat bersama kembali bersiaran dalam Tomasi Media ini. Dan kami juga mendoakan kepada pengikut-pengikut dan penonton Tomasi Media, mereka juga dapat merasakan berkat Tuhan melalui lagu-lagu yang kami sudah perdengarkan, dan juga khotbah, dan juga isi perbincangan antara saya dengan Elder Doni sebentar tadi. Semoga semua itu meneguhkan iman kita dan memberikan berkat kepada kita semua. Doa ini saya panjatkan melalui Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin. Terima kasih atas doa yang sudah dilayangkan oleh Elder Doros. Elder, sebenarnya sebentar lagi kita akan mendengar berita mission. Oke. Tapi sebelum itu saya ingin melihat dahulu. Untuk sahabat ini kita akan dilayani berita mission oleh seorang young missionary yang kita panggil dia lepasan YMT, yaitu YM Genevieve Natasha Petir. Terima kasih Genevieve. Ya, jadi tajuk hari ini untuk sahabat yang ke-7 bertajuk mencari sekolah yang tepat. Cabaran ini. Saya rasa ini kalau kita kaitkan dengan Tuhan yang pertama, memang sangat berkaitan ya. Sangat berkaitan. Ya, seperti juga kita akan mencari suatu tempat yang tepat bagi kita, sesuai bagi kita. Karena mungkin tempat yang sesuai itu adalah disitulah Tuhan sudah rencanakan buat kita. Seperti mungkin cerita misi kita sahabat ini, Nusrat, dia mencari sekolah yang tepat, dan di akhir cerita ini kalau Anda saksikan, dia akan menemui sekolah kita, yaitu sekolah Adventist. Luar biasa. Jangan lupa ikuti bacaan misi. Mari kita nikmati sekarang ini cerita misi mencari sekolah yang tepat. Dipersilakan YM Genevieve Natasha Petir.
Shalom, berita mission sabat ini bertajuk Mencari Sekolah yang Tepat. Kisah Nusrat dari negara Ghana. Nusrat yang berusia 10 tahun tidak dapat memahami mengapa seorang wanita yang menghidap diabetes kerap datang ke rumah untuk membalut luka. Adakah Anda suka wanita itu dan itulah sebabnya Anda sentiasa membantunya dan membalut lukanya? Dia bertanya kepada nenek. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai seorang juru rawat, jawab nenek. Inilah kerja yang saya lakukan. Nusrat suka kerja nenek. Dia mahu menjadi seperti nenek dan juga membantu orang ramai. Dia mula bercita-cita untuk menjadi seorang juru rawat di tanah airnya di Ghana. Nenek mengesyorkan beberapa sekolah kejururawatan selepas Nusrat lulus dari sekolah menengah. Tetapi Nusrat tidak mempunyai uang untuk mendaftar. Ibu sudah membantu kakak Nusrat belajar untuk menjadi seorang guru, maka dia tidak dapat membantu Nusrat menjadi seorang juru rawat. 3 tahun berlalu, nampaknya impian Nusrat adalah realiti yang jauh. Pada suatu hari, Nusrat memberitahu seorang bapak saudara yang melawat tentang keinginannya untuk menjadi juru rawat. Pacik Nuridin sudah menjadi seorang juru rawat. Pacik Nuridin nampak jalan penyelesaiannya. Dia telah memperoleh ijazah kejururawatan di Valley View University yang dimiliki oleh gereja Seventh-day Adventist. Dan dia berkata, kos pendidikan Advent adalah berpatutan. Nusrat tertarik, tetapi dia juga bimbang. Dia, bapak saudaranya dan seluruh keluarga mereka menganut agama lain. Semasa kecil dia telah belajar di sekolah Kristen dan berasa sangat tidak selesa. Saya sentiasa berasa seperti orang asing karena saya tidak boleh menyanyikan lagu-lagu itu dan saya tidak dapat memahami bagaimana mereka berdoa, katanya. Pacik Nuridin menjawab bahwa sekolah Adventist tidak seperti sekolah Kristen yang lain. Saya berasa bebas untuk beribadah seperti yang saya inginkan di University Valley View, katanya. Tiada diskriminasi. Dia mengakui bahwa dia berasa tidak dapat menyesuaikan diri pada kali pertama dia memasuki gereja Adventist. Tetapi mereka memberitahu saya untuk ingat bahwa saya berada di hadapan Tuhan, bukan di gereja. Katanya, itu banyak membantu. Mereka membuat saya faham bahwa pendekatan untuk beribadah adalah berbeza, tetapi saya berada di hadapan Tuhan. Pacik Nuridin berkata, dia pergi ke setiap program gereja di university, tetapi tiada siapa yang menghalangnya daripada berdoa mengikut kepercayaan peribadinya. Nusrat terdorong oleh penceritaan bapak saudaranya. Adalah bagus untuk pergi ke sekolah di mana Anda dibenarkan untuk beribadah mengikut kehendak Anda dan berasa dialu-alukan, katanya. Itu akan menjadi tempat terbaik. University Valley View berada jauh, maka Nusrat mencari sekolah Adventist yang lebih dekat dengan rumahnya. Dia menemui Kolej Latihan Kejururawatan dan Perbidanan Seventh-day Adventist. Hari ini Nusrat telah menamatkan tahun pertamanya. Kami belajar nyanyian puji-pujian bersama-sama di sekolah Sabat dan kami pergi ke gereja bersama-sama, katanya. Saya datang untuk menikmati kebaktian pada hari Sabat. Tidak lama dahulu, dia memberitahu Pacik Nuridin bahwa anggapannya tentang pendidikan Adventist adalah betul. Apa yang Pacik beritahu saya adalah benar, katanya. Tiada diskriminasi. Pacik Nuridin gembira mendengar laporan itu. Saya tahu bahwa Anda akan selesa di sana, katanya. Persembahan Sabat ke-13 Anda akan membantu Kolej Latihan Kejururawatan dan Kebidanan Seventh-day Adventist berkembang dengan pembinaan bilik darjah dan asrama baharu. Kolej ini dibuka dengan 22 orang pelajar pada 2015 dan kini mempunyai
770 pelajar. Permintaan adalah tinggi, tetapi sekolah itu tidak mempunyai kapasiti untuk menerima pelajar tambahan. Ini adalah sekolah misi sebenar, di mana hanya 30% daripada pelajar adalah Adventist. Sebilangan pelajar menyertai gereja setiap tahun. Terima kasih kerana merancang pemberian persembahan Sabat ke-13 yang murah hati pada 30 Disember nanti. Terima kasih. Amin. Amin. Kita terima kasih kepada YM GNP. Puji Tuhan. Dan ya, untuk Sabat ke-7, YM GNP akan berkhotbah Wow. Oke. di gereja kita. Oh, Sabat ke-7 buat pertama kalinya. Luar biasa. Luar biasa. Orang-orang muda kita cabar mereka untuk tampil ke depan kan Elder? Itu yang kita harapkan. Ya, karena biarlah mereka bakat talenta mereka diasah untuk menjadi pemimpin yang hebat dalam pelayanan. Apatah lagi mereka adalah pewaris kita. Amin. Jadi saya pada orang-orang muda di mana juga Anda berada, gereja Anda sahut cabaran untuk lebih berani tampil ke depan, karena satu-satunya sebabnya adalah Tuhan yang pertama di dalam hidup kita. Seperti yang kita bincangkan, Elda. Jadi sebelum kita mendengar lagu yang kelima, Elda, saya ingin bertanya. Tadi ada sebut pasal makanan. Makanan ini juga satu yang sensitif, Elda. Betul. Ya, di mana juga kita dikenali kerana makanan juga. Iya. Ya. Jadi bagaimana Tuhan yang pertama di saat Elda berada di suatu tempat yang asing, mungkin ada pengalaman sebelum ini, pengalaman masa muda dulu mungkin masa bercinta dulu dengan istri, ya, karena saya melihat di Joy Production ada memberi kesaksian yang istri Elda juga bukan seiman pada mulanya, ya, dan cabaran utama adalah makanan. Iya. Oke, jadi mungkin secara ringkas Elda, bagaimana Tuhan yang pertama itu kita tegakkan apabila kita mempunyai pergumulan cabaran dari segi makanan. Silakan Elda. Terima kasih. Ini satu persoalan yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Adventist. Oke. Dari segi bersama dengan rekan-rekan sekerja, kita akan mempertahankan iman kita yang tidak boleh makan makanan yang unclean, yang Alkitab katakan. Ya. Jadi bila dalam pekerjaan bersama makan dengan rekan sekerja, ataupun bila ada mesyuarat sekalipun, akan terhidanglah makanan-makanan yang pelbagai di sana. Jadi kita memilih mana makanan yang yang sesuai dengan ajaran kita. Jangan kita sekali-kali mengatakan kepada rekan-rekan kita, oh, ini saya tidak boleh makan, ini saya tidak boleh makan. Jangan sekali-kali buat begitu. Biar mereka melihat apa yang Anda ambil dan diam saja. Diam saja. Seolah-olah kalau ini saya tidak boleh makan. Ini seolah-olah macam kita mau menunjuk-nunjuk. Kita ego. Ya, kita ego. Kita ego dengan kita punya percaya. Nanti bila kita buat begitu kan, lama kelamaan mereka nampak, mereka sendiri akan bertanya. Mereka akan heran, tertanya, kenapa dia tidak makan ini? Kenapa dia tidak minum ini? Kenapa tidak minum? Di sana baru kita terangkan. Itulah peluang kemasan kita. Iya. Tapi sebelum itu, jangan sekali-kali kita katakan, saya ini sedih, saya tidak makan itu. Jangan sekali-kali begitu. Sebab Tuhan tidak mau kita dikenali oleh orang karena keegoan kita memperkenalkan doktrin kita. Dan mereka akhirnya memahami. Ya. Dan malah mereka lebih memberikan kita mereka lebih apabila mereka tahu. Iya. Dan mereka pula akan memberitahu kepada orang lain. Betul. Ya, itu saya memang setuju. Ya. Jadi mari kita tetap mengutamakan Tuhan di mana juga kita pergi. Tetap kita tunjukkan bagaimana kita menjaga makan minum kita.
karena ini yang diajarkan oleh Tuhan. Hukum kesehatan tubuh kita ini adalah Ka'bah bagi Allah. Betul. Kita harus jaga. Ya. Jadi Elder, terima kasih dengan kupasan sebentar tadi. Sama-sama Elder. Dan kita semua diberkati bukan? Ya, amin. Amin juga buat Anda. Anda sebutkan amin. Iya. Jadi kita mengambil lagu yang kelima, sebuah lagu dusun, Elder. Oke. Seperti saya kata tadi, Holina Dulan akan menyanyikan 2 buah lagu untuk siaran kali ini. Ya, sahabat lalu pun 2 juga. Oke. Jadi dengan tajuk Takapai Oku. Takapai aku. Nah, dalam bahasa mulainya saya selalu menggunakan musik ini, Lingkupi Aku. Oke. Jadi Ya. mari kita menikmati lagu yang kelima, Takapai Oku daripada Holina Dulan. Silakan.
Amin dengan lagu Dusun tadi, Bersih Dusun, Olina Dulan. Bagus juga kalau kita menyanyikan lagu-lagu yang selalu kita dengar dalam bahasa Melayu, diterjemahkan dalam bahasa kita, dusun. Ya. Jadi orang-orang dusun pun dapat mendengar lagu itu secara variasi, Ya. secara bahasa tempatan kita lah. Jadi mari kita berdoa, dan saya ajak kita semua kita berdoa, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, sebentar lagi kami akan terus mendengar perkongsian firman Tuhan, pelajaran renungan yang akan disampaikan oleh pembicara yang telah menyempatkan melayani siaran Famasi Media pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi saya ingin memberikan sedikit biodata kepada pembicara pada saat ini. Oke. Anda sudah melihat kabelnya, dan saya tidak memberikan tajuk pada bahagian kabel. Biarlah Anda menonton sendiri dan melihat sendiri apakah tajuk yang akan disampaikan. Dan sebenarnya kita punya penonton sudah boleh menekan tajuk ya. Karena kita sudah mengulang-ulang perkataan ini, yaitu bagaimana kita menjadikan Tuhan yang pertama, Tuhan yang pertama, Tuhan yang pertama. Jadi sudah pasti firman Tuhan pada sahabat ini bertajuk berkaitan dengan Tuhan yang pertama. Jadi saya mempersilakan pembicara yang melayani pada sahabat ini. Dan Pastor Rex Roland Suning. Ya. Oke, dan ini adalah kali kedua beliau melayani di Famasi Media. Kali pertama adalah semasa Famasi Media sendiri yang membuat rekaman Pastor Rex Roland di Kampung Wayan Ranau. Terima kasih, Pastor. Dan pada masa beliau melayani kali pertama, waktu itu dia adalah Bible Walker di Gereja Wayan. Dan pada hari ini beliau sebenarnya sudah ditempatkan oleh Sabah Mission untuk melayani di tempat sana, yaitu daerah Wayan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi nampaknya Pastor Rex Roland terus stay di sana. Dan saya mendengar seorang lagi Bible Walker, yaitu Pastor Wiki, sudah berada di Tawau. Jadi mereka sudah berpisah ya. Ya, Oke, jadi Pastor Rex Roland berasal dari Kota Marudu, dan sekarang ini melayani gereja kita di Wayan Ranau. Jadi puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita melihat kabar-kabar yang baik di Wayan sana, Elda. Kita mengharapkan yang itu. Iya. Jadi tanpa mau membuang masa, mari kita menikmati khotbah daripada Pastor Rex Roland pada saat ini. Dipersilakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberkati senantiasa, sehingga saat ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan melalui perenungan singkat oleh saya. Untuk memulai, mari kita berdoa. Tuhan yang di sorga, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah yang berbicara, dan hamba-Mu hanya perpanjang lidah saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Judul daripada pelajaran perenungan firman Tuhan kali ini adalah Put God First. Letakkan Tuhan yang pertama dan terutama. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 1934 yang lalu, ada seorang ahli yang bernama Abraham H. Maslow. Ya, dia merangkakan piramida, ya, piramida kebutuhan manusia. Dan di dalam piramida tersebut dipecahkan kepada dua bagian. Bagian yang pertama adalah kebutuhan asas manusia, dan bagian yang pertama kebutuhan asas kita, dan kedua adalah keperluan pertumbuhan manusia, ya. Nah, bagian yang kedua ini adalah yang tertinggi di dalam piramida tersebut. Yang tertinggi tersebut adalah bernama transendensi. Apa itu transendensi? Transendensi adalah kesadaran ketuhanan.
Kesadaran ketuhanan, kesadaran vertikal manusia, bukan secara agama saja, tetapi secara makna yang melampaui akal manusia. Itulah yang tertinggi di dalam sebuah piramida kebutuhan manusia yang Abraham Maslow sudah tulis pada tahun 1934 yang lalu. Saya rindu sebenarnya, ya. Saya rindu untuk membawakan kita apa makna Adventis itu. Makna daripada kata Adventis adalah menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara-saudari, di dalam Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada poin penting sebenarnya yang kita dapatkan dari ayat ini. Kita saling memperhatikan, saling menasihati. Ini adalah tanda kita mengasihi sesama kita, ya. Menasihati bukan untuk merendahkan, tetapi menasihati dalam kasih yang sudah diteladani oleh Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu. Untuk kesimpulan, tulisan Nyonya White di dalam Kisah Para Rasul, muka surat 508. Bila mana kita selalu mendahulukan Tuhan dalam segala kegiatan hidup, maka Roh Suci menjadi guru yang terbesar segala zaman akan menuntun kita kepada segala yang benar dan baik. Oh, sungguh puji Tuhan, bila mana kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka segala hal, segala kegiatan hidup, segala pekerjaan, perjalanan yang kita lewati, pasti dalam keadaan yang benar dan baik. Ini menurut daripada tulisan Nyonya White, ya. Ketika kita memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, maka kita akan menjadi manusia yang sukses di dalam dunia maupun di sorga nanti. Seperti Henokh, seperti Elia, dan seperti Musa, di mana mereka mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan mereka, maka mereka memiliki kehidupan yang kekal. Inilah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih kepada Pastor Roland. Sungguh baik khotbah yang disampaikan oleh Pastor. Tuhan yang pertama. Jadi pelajaran itu mencabar kita, mengingatkan kita apa lagi yang kita boleh lakukan dalam pelayanan Tuhan apabila kita benar-benar meletakkan Tuhan yang pertama. Mungkin, Elder, suatu masa nanti kita kena keluar daripada kampung ini. Ya, itu sudah mungkin pasti, dan kalau itu terjadi, kita I will go. Ya. Ataupun kita sedang pergi. Ya, betul. Apa yang Elder cakap, sekarang ini kita sedang pergi. Kita sedang pergi melalui Pemasi Media. Pemasi Media. Jadi kita percaya kita punya penonton juga, mereka juga sudah diberkati dengan firman berkongsi kita pada sahabat ini. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Rex Roland. Kalau boleh setiap sahabat kita minta, kalau Pastor Rex Roland melihat rekaman Pemasi Media untuk kebaktian sahabat ini, kami minta Pastor Rex Roland dan juga pastor yang lain untuk membantu Pemasi Media, memberi bahan khotbah. Karena kami pada sahabat depan, sahabat ke-8, kita tidak tahu siapa yang akan berkhotbah. Dan mungkin ya, kalau tidak ada, mungkin Elder Doros yang ada di sebelah sini, saya akan minta dia untuk melayani. I will go. Karena dia kata Tuhan yang pertama. Jadi puji Tuhan. Jadi mari kita dengar dahulu lagu yang akan menutup siaran Pemasi Media pada sahabat ini, yang disampaikan oleh Saudara Gondu. Oh, oke. Dia pernah datang sini aja, masih ingat? Saya masih ingat. Oke. Pemimpin belia choir di gereja apa tuh? Podos. Podos. Ya, Podos. Jadi kita persilakan Saudara Gondu dengan tajuk melayani adalah keharusan.
Silakan. Sesuai sekali kan Elder? Sesuai sekali. Sesuai sekali. Melayani adalah keharusan. Harusan. Dan ya ini lagu ini juga Elder, dia dalam versi dusun. Oh, oke, terima kasih Gondo. Terima kasih. Dan memang si Gondo dia memang campin dusun. Saya jelas juga lah si Gondo ini campin dusun. Dan saya selalu tengok status dia cakap dengan anak dia yang baru tadi pun dia cakap dusun. Ya, saya kembali kepada kanak-kanak dulu. Ibu bapak saya cakap dusun, kami jawab Melayu. Apa tidak jadinya sekarang ini? Tapi itu bukan kita punya cerita, itu sampingan saja. Mungkin kita boleh jemput dia dalam Tuhan Tagaya, Pak. Oke. Dan mungkin kita jemput dia untuk pengkhotbah juga. Oke, jadi mari kita saksikan dahulu lagu terakhir. Oke. Melayani adalah keharusan. Dan selepas itu saya minta Elder Doros sekali lagi untuk melayangkan doa penutup. Jadi kita nikmati dahulu lagu daripada Gondo Bah. Melayani adalah keharusan. Silakan. To insanan ina katali Korohian it ko posyonku Inggah no di gunung Saralong Kristus Tangkiadanku to insana Tumanun aku Yesusku Mengunsi kau aku Idlalohonu Popo wansa poroslu Okon ko siwatan iko poseyonku Popo wansa poroslu Iso korohian suwan gina woku mulang pian ogungmu Katang abang damot iti pemotungan otumbayan aku harap kasanangan it sorga Popo wansoy poroslu Okon ko siwatan iko posiyonku Popo wansoy poroslu Iso korohian suwang gina Poku Katana banda mot iti pemoguna Otumbayan oku haro kasanangan it sorga
Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam kerajaan sorga, Tuhan kami yang penuh kasih, kami sekali lagi bersyukur kepada penjagaan dan pimpinan Tuhan kami sepanjang kami bersama dalam kebaktian Sabat ini. Semoga setiap yang kami nikmati bersama dalam khotbah maupun dalam lagu, itu semua akan memberikan keteguhan kepada kami sehingga kami dapat menyediakan hati dan pikiran kami untuk kedatangan kedua kali Yesus yang kami sangat nanti-nantikan. Terima kasih. Kami juga mendoakan kepada pendengar-pendengar Pamasi Media agar mereka juga diberkati dengan kebaktian ini. Saya berdoa dalam nama Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Elder Doros. Sama-sama Elder. Atas doa yang sudah dilayangkan sebentar tadi. Jadi jangan lupa mari kita coba merayu kita punya penonton. Jangan lupa share, subscribe, dan juga komen, like, ya. Siaran Pamasi Media menjangkau dunia. Ya, jadi semoga dengan sokongan Anda akan memberikan kita motivasi lah Elda. Dan semoga siaran ini dapat memberikan berkat kepada kita semua. Semoga kita aminkan. Jadi kita punya siaran sangat sampai di sini untuk Sabat ini. Saya berterima kasih kepada tetamu saya. Saya juga berterima kasih kepada Elder Dani sebab menjemput saya di ruangan kebaktian ini. Iya. Jadi terima kasih kepada Elder Doros karena sudah memenuhi undangan ini. Terima kasih. Dan kita sudah berada di penghujung. Buat penonton kita juga yang sedang menonton, terima kasih karena sokongan Anda. Kita akan terus berkarya karena ini adalah kesempatan kita, karena seperti juga Anda yang sudah meletakkan Tuhan yang pertama, kita juga sama-sama meletakkan Tuhan yang pertama. Marilah kita terus bekerja di ladang Tuhan, dalam apa juga kapasiti kita, siapa kita, di mana kita berada, kita terus maju dalam pelayanan Tuhan. Dari sekarang sampailah Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Jadi Elder Doros ada mau cakap? Saya berterima kasih sekali lagi, puji Tuhan. Dan mari kita bersama-sama untuk nikmati kata-kata Tuhan yang pertama dalam setiap inci kehidupan kita. Tuhan yang pertama, kita akan pergi. Jadi sebelum itu Elda, sekali lagi saya merayu. Saya merayu kepada yang sedang menonton ini. Oke, kami tinggalkan nomor di sini. Benar-benar tinggalkan nomor. Sila WhatsApp nomor ini. Sebab Sabat depan kami tidak tahu siapa pengkhotbahnya, dan kami mencari pengkhotbah. Kami tidak akan berhenti. Kami tetap akan menyiarkan siaran khotbah, siaran kebaktian Pamasi Media. Walaupun tidak ada pengkhotbah yang datang, tidak ada rekaman khotbah, yang mana pada waktu itu mungkin Elder Doros dan pastor daerah kami, Pastor Ben Brian, dan mungkin saya, dan mungkin jemaat-jemaat Tibus yang akan mengambil bahagian. Jadi apabila Anda melihat siaran Pamasi Media di kalangan jemaat ataupun pastor daerah kami, sebenarnya kami mengharapkan orang-orang luar di sana untuk membantu kami dengan rekaman khotbah. Tekan nih 016 509 1493, boleh hubungi saya, dan boleh hubungi saya di WhatsApp, dan saya akan hubungi Anda untuk kita berurusan untuk mendapatkan. Mungkin Anda mempunyai rekaman khotbah yang sudah tersimpan sekian lama. Tolong serahkan kepada Pamasi Media supaya kami boleh siarkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Jadi akhir kata, Pamasi Media menjangkau dunia. Kita jumpa lagi di Sabat seterusnya. Bye-bye.